Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi dengan saya Anissa Rizkia. Nah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang akuntansi syariah. Nah, tapi kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep akuntansi syariah dan sistem akuntansi syariah. Ayo, siapa yang belum paham? Kalau belum paham, lanjutkan video ini ya, jangan di-skip. Nah, sekarang kita bahas tentang konsep akuntansi syariah dulu ya. Dalam konsep akuntansi syariah itu ada macam-macam. Yang pertama ada dasar-dasar akuntansi syariah. Nah, yang kedua ada pemikiran tentang konsep akuntansi syariah. Nah, yang ketiga ada tujuan pendidikan akuntansi syariah. Nah, yang terakhir nih ada ide dasar pengembangan akuntansi syariah. Nah, yang pertama itu ada dasar-dasar akuntansi syariah. Nah, di dalam dasar-dasar akuntansi syariah ini ada beberapa. Nah, yang pertama itu ada entitas bisnis. Nah, yang kedua ada kesinambungan. Nah, yang ketiga ada stabilitas daya beli unit moneter. Nah, yang terakhir ada periode akuntansi. Nah, sekarang kita bahas ya satu persatu tentang keempat ini. Nah, yang pertama itu entitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan entitas itu? Entitas atau kesatuan bisnis adalah perusahaan atau lembaga yang dianggap sebagai entitas ekonomi dan hukum yang terpisah dari pihak yang berkepentingan atau para pemilik secara pribadi. Nah, yang kedua itu ada kesinambungan. Apa sih yang dimaksud dengan kesinambungan itu? Nah, kesinambungan ini adalah suatu entitas akan dianggap berjalan terus apabila tidak terdapat bukti sebaliknya. Nah, ini berdasarkan para pengertian bahwa kehidupan ini juga berkesinambungan. Nah, yang ketiga itu ada stabilitas daya beli moneter. Stabilitas daya beli moneter adalah uang atau alat ukur yang digunakan harus bersifat stabil atau tetap. Nah, yang keempat ada periode akuntansi. Nah, salah satu tujuan dari akuntansi syariah adalah zakat. Nah, zakat diwajibkan saat harta telah mencapai nisab atau haul. Nisab adalah jumlahnya, sedangkan haul adalah periodenya, yaitu 1 tahun. Periode akuntansi syariah mengikuti haul zakat, yakni 1 tahun. Perhitungan dilakukan setiap akhir tahun. Nah, di dalam konsep akuntansi syariah, yang kedua adalah pemikiran tentang konsep akuntansi syariah. Menurut Dr. Scott, seorang penulis yang banyak memperhatikan tentang etika dan moral dalam melahirkan akuntansi. Ia selalu menggunakan kriteria keadilan dan kebenaran dalam merumuskan setiap teori akuntansi yang disebut dengan ethical theory of accounting. Menurutnya, bahwa penyajian laporan keuangan harus memperhatikan semua pihak dalam memperlakukannya secara adil dan benar. Begitu juga dalam akuntansi Islam, harus syarat dan dengan nilai-nilai etika ini. Nah, yang ketiga itu ada tujuan dari pendidikan akuntansi syariah. Tujuan dari pendidikan akuntansi syariah adalah untuk menciptakan manusia yang bertakwa, beriman, dan dalam kehidupannya tetap dalam jalan Shirathul Mustaqim sesuai syariat Islam. Nah, yang keempat itu ada ide dasar pengembangan akuntansi syariah. Ada beberapa riset mengenai konsep akuntansi syariah telah dipresentasikan dalam berbagai seminar dan diskusi ilmiah dan telah berhasil menarik perhatian pakar akuntansi modern. Riset-riset ini dianggap sebagai terobosan baru yang belum pernah dihasilkan oleh muktamar-muktamar sebelumnya. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang sistem akuntansi syariah. Nah, siapa di sini yang belum tahu tentang sistem akuntansi syariah? Sistem akuntansi syariah merupakan salah satu sistem yang digunakan dengan metode prinsip Islami, dasar syariah sebagai acuannya. Juga menggunakan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Guna sistem ini dapat dilakukan untuk aktivitas pada lembaga keuangan syariah. Prinsip dasar syariah yang digunakan oleh sistem keuangan berasal dari aturan yang sudah ditetapkan pada Al-Quran dan juga sunnah yang dipercaya oleh agama Islam. Larangan yang dilakukan pada sistem keuangan syariah yaitu melarang adanya riba, perjudian, monopoli, penipuan, penimbungan barang, dan lain-lain.
Oleh karena itu, segala aktivitas keuangan pada sistem ini harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana sudah diatur melalui Al-Quran dan Sunnah. Pengelolaan sistem akuntansi syariah. Di masa sekarang ini, pengelolaan keuangan syariah sudah tumbuh lumayan pesat di Indonesia. Terlihat dari banyaknya lembaga keuangan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah pada perusahaannya. Contoh lembaga keuangan syariah seperti Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Mu'alamat, dan banyak lainnya. Bahkan, seiring perkembangannya, konsep keuangan syariah ini juga sudah mulai bertumbuh dalam kalangan non-muslim. Di negara non-muslim seperti Eropa dan Amerika, sudah mulai mengembangkan bank syariah. Pengelolaan ini yang diterapkan oleh keuangan syariah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Nah, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa comment, subscribe, and like. Sampai jumpa. Assalamualaikum.